Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Utama, NIM saya 2310701057. Saya akan membawakan kisah Rufaidah binti Sa'ad. Sahabat Muslim, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup seorang perawat muslimah pertama dalam sejarah Islam. Perawat muslimah tersebut bernama Rufaidah binti Sa'ad atau yang biasa dikenal Rufaidah al-Aslamiyah. Ia mendedikasikan hidupnya untuk memberikan sentuhan kemanusiaan dan perawatan bagi mereka yang membutuhkan. Rufaidah al-Aslamiyah adalah termasuk perempuan yang berpengaruh di masa Rasulullah. Peranannya sangat penting karena ia berani mendedikasikan hidupnya dalam perang-perang besar untuk menyelamatkan mujahid yang terluka. Kebutuhan akan peran ahli kesehatan lebih tinggi ketika terjadi peperangan, karena dalam peperangan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa. Oleh karenanya, ia dijuluki sebagai Fidaiyah, yakni berani masuk dalam medan perang untuk menyelamati orang-orang yang terluka karena jasa yang telah diberikan Rufaidah dalam pengobatan kepada para mujahid Islam sangatlah besar. Lantas bagaimanakah kisah Rufaidah Aslamiyah? Sahabat Muslim, apabila melihat ke belakang, tenaga medis sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Peran tenaga medis yang luar biasa, salah satunya ketika perang di masa Rasulullah SAW. Banyak korban yang berjatuhan saat perang, tentunya memerlukan perawatan. Peran tersebut diambil oleh salah satu sahabiah dalam karya milik Muhammad Hamid. Muhammad sahabiah ini adalah Rufaidah binti Sa'ad dari Bani Aslam al-Qadrat, namun ia lebih dikenal dengan nama Rufaidah al-Islamiyah. Al-Islamiyah, panggilan itu sendiri dinisbatkan kepada marga Aslam dari suku Kharaj di Madinah. Rufaidah lahir pada tahun 570 Masehi di Madinah dan meninggal 632 Masehi. Ia adalah anak seorang tabib yang berasal dari Bani Aslam yang mengobati orang-orang yang terluka ketika peperangan terjadi antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy. Bani Aslam ini sangat terkenal dengan kehebatan mereka dalam mengobati orang-orang yang sakit sejak zaman pra-Islam. Rufaidah merupakan orang yang pandai dalam membaca, menulis, dan ilmu keperawatan. Ia termasuk kaum Ansor atau golongan pertama penganut Islam di Madinah. Ketertarikannya akan dunia medis telah muncul sejak ia kecil saat Al-Islami merupakan seorang fisioterapis dari ayahnya. Nyalah Rufaidah belajar banyak dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan ayahnya dan tumbuh menjadi ahli di bidang pengobatan. Keahliannya di bidang ilmu keperawatan membuat hatinya terpanggil untuk menjadi sukarelawan bagi korban yang terluka. Akibat perang, Rufaidah terkenal di kalangan masyarakat. Pada saat itu karena dua hal. Pertama kali itu ia dikenalkan sebagai pakar pengobatan dan ilmu bedah. Ia bisa mengkarantina orang-orang yang sakit dan terluka di medan pertempuran. Bahkan dalam perang Khandaq, ia mengusulkan diri pada Rasulullah SAW untuk ikut andil dalam perang tersebut. Kedua, ketika masa damai, beliau mendirikan tenda kesehatan di depan Masjid Nabawi. Kemudian perhatiannya tidak terbatas di tenda kesehatannya saja. Dia mencoba mengatasi masalah sosial yang akan menyebabkan penyakit. Selain itu, membantu setiap muslim yang membutuhkan, memelihara yatim piatu, dan mendidik mereka. Islam masuk ke Madinah sekitar 622 Masehi atau 1 Hijriah, tepatnya pada 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Kabar mengenai adanya ajaran Islam sudah lama terdengar oleh masyarakat Madinah. Dikisahkan oleh Ahmad Shauqi Al-Fanjuri bahwa Rufaidah sudah mengetahui adanya seorang Rasul yang membawa risalah baru dari Mekah yang membawa perubahan bagi para pemeluk-pemeluknya, terutama ajakannya untuk meninggalkan yang batil dan mengajak manusia kepada kebajikan.
Rufaidah al-Aslamiyah berbaiat kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Saat itu ia termasuk ke dalam golongan pertama yang masuk Islam. Ia mengambil peran penting ketika Islam telah masuk ke kota Madinah. Peranan ini terbagi menjadi 3, yakni peranan ia ketika sebelum peperangan Islam dan pasca peperangan Islam. Dan sebelum peperangan Islam sekitar tahun 622 Masehi, Rufaidah merubah metode pengobatan yang diajarkan oleh ayahnya dengan menyesuaikan ajaran Islam. Perubahan itu terkait 2 hal. Pertama, terkait dengan tempat yang biasanya dijadikan oleh ayahnya sebagai tempat pengobatan. Ia membersihkan tempat itu menjadi nyaman, higienis, dan bersih. Tempat itu dulunya sangat kotor, sehingga kenyamanan pasien tidak diperhatikan. Perubahan ini dilakukan atas dasar ajaran Rasulullah SAW. Dakwah Islam merupakan agama yang mengedepankan kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Kedua, menghilangkan jampi-jampi dan jimat untuk mengobati pasien menurut ajaran Islam itu bersifat syirik. Hal ini merupakan salah satu dosa besar. Ia menggantinya dengan doa-doa dan sholawat yang diajarkan Rasulullah SAW kepadanya. Atas perubahan-perubahan itu, ia memiliki kekuatan zamannya. Ia melakukan pengobatan kepada setiap pasien-pasiennya selalu diiringi dengan berdakwah tentang keutamaan Islam. Ia meminta kepada pasiennya yang sedang terkena penyakit untuk meminta perlindungan kepada Allah atas apa yang telah dideritanya. Di tahun yang sama, ia juga telah mendirikan sekolah keperawatan pertama di dunia Islam. Meskipun lokasinya tidak dapat dilaporkan, ia memimpin dan sekaligus mendidik para wanita muslim di bidang keperawatan atas izin dari Rasulullah SAW. Maka dari itu, ia tidak hanya menghasilkan perawat tetapi juga mengikuti perintah Nabi Muhammad untuk memajukan pendidikan bagi para gadis dan wanita muslim. Ia dipercayai sebagai pendiri sekolah perawat pertama bagi wanita serta mendorong wanita untuk menjadi pribadi yang terdidik. Ia telah berhasil mengenal kesempatan baru kepada kaum wanita untuk berkarir dalam menyediakan perawatan dan pelayanan bagi masyarakat. Maka mereka terkenal dengan perawat pertama dalam periode Islam. Awal Islam dikenal sebagai al-Asiyat dari kata kerja asal yang berarti menyembuhkan luka. Selanjutnya, ketika peperangan Islam berlangsung sekitar 623 sampai 630 Masehi, Rufaidah dan kelompok al-Asiyah pergi ke Rasulullah SAW. Mereka meminta izin pada beliau dengan mengatakan, "Utusan Allah, kami ingin pergi keluar bersama kamu untuk perang dan merawat yang terluka dan menolong para mujahid dan kaum muslimin semampu kami, ya Rasul." Kemudian Rasulullah pun memberikan izin untuk pergi. Ia berada di garis belakang untuk membantu tentara Islam yang terluka akibat perang. Dia juga membawakan makanan dan minuman untuk semua mujahid yang berperang bersama dengan para wanita yang lain dalam menunjang penanganan tentara yang terluka. Ia mendistribusikan makanan dan mendirikan rumah sakit, lapangan untuk korban yang terluka. Rumah sakit lapangan Rufaidah adalah tenda palang merah pertama dalam sejarah manusia. Rumah sakit ini biasa digunakan ketika peperangan karena dapat berpindah-pindah. Rumah sakit ini juga dikelola oleh para medis wanita yang terlatih. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang terluka juga untuk datang ke tenda Rufaidah. Kemudian Rufaidah pun dikenal dengan Haimah Rufaidah atau tenda Rufaidah, yang kemudian menjadi latar belakang penyebutan Rufaidah sebagai Mubaridah al-Islamiyah, perawat wanita pertama dalam sejarah Islam. Pada masa damai, rumah sakit ini berdiri di samping Masjid Nabawi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Seiring berjalannya waktu, rumah sakit ini tetap menjadi contoh luar biasa dari layanan medis Islam. Kisah tentang Rufaidah ini ditulis Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Mufrad. Berikut terjemahannya. Dari Mahmud bin Labid, ia berkata, ketika saat terluka parah dalam perang Khandaq, umat Islam membawanya kepada seorang perempuan yang bernama Rufaidah, yang memiliki kepandaian dalam mengobati orang-orang yang terluka. Baiklah sahabat, demikianlah kisah Rufaidah al-Islamiyah, sang perawat muslimah pertama dalam sejarah yang ikut berjihad di zaman Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.